Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Adik-adik sekalian, para murid baru yang ada di Madrasah Nurul Quran, yang pertama hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita diizinkan untuk bisa menuntut ilmu. Karena berbicara tentang menuntut ilmu itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau membawakan beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Tujuannya agar apa? Agar adik-adik sekalian, baik ikhwan maupun akhwat, bisa bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena banyak sekali orang-orang yang di awalnya mereka begitu bersemangat menuntut ilmu, tetapi di tengah jalan gugur, di tengah jalan malas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka belum memahami, belum mengerti dengan benar apa keutamaan menuntut ilmu tersebut. Adik-adik sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui pertama kali bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua. Karena Nabi SAW mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Para ulama telah menjelaskan tentang makna hadis ini, bahwasanya yang dimaksud menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim adalah ilmu-ilmu yang dimana ilmu itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, yaitu ilmu-ilmu agama yang mengajarkan kepada dia bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat. Salat adalah kewajiban oleh setiap muslim. Setiap muslim tidak mampu melakukan salat secara benar kecuali dia telah mengetahui ilmu-ilmu tentang salat. Baik itu mulai dari takbiratul ihram sampai dia mengucapkan salam. Maka ilmu tentang salat itu mempelajari dari takbiratul ihram sampai salam itu semuanya wajib dipelajari oleh setiap muslim. Kemudian ikhwan dan akhwat fillah, bahwasanya setelah kita mengetahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikutnya kita akan melihat beberapa dalil yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya adalah hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan. Di sini tidak peduli jalannya seperti apa. Apakah itu dengan belajar di kelas, apakah itu dengan sistem online, apakah itu dengan mendengarkan YouTube, yang penting dia menempuh suatu jalan tujuannya untuk mencari ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang menuntut ilmu itu Allah mudahkan menuju surga karena dengan menuntut ilmu dia mengetahui syariat-syariat agama ini. Dengan menuntut ilmu dia tahu bahwasanya ini sesuatu yang halal, ini sesuatu yang haram. Ini sesuatu yang diwajibkan, ini sesuatu yang sunnah, ini sesuatu yang dilarang, dan seterusnya. Dengan ilmu itu, dia bisa berjalan di dunia ini di atas bimbingan Alkitab dan As-Sunnah. Bukan cuma itu. Di kelanjutan hadisnya, Rasulullah mengatakan, wa innal malaikata latadau ajnihataha ridon li talabil ilm. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya sebagai tanda bahwasanya mereka ridho terhadap orang yang menuntut ilmu. Jadi ketika kita berada di majelis ilmu, berada di kelas, mempelajari ilmu-ilmu agama, maka di situ dipastikan ada malaikat
yang jumlahnya sangat banyak, yang kita tidak tahu jumlahnya, mereka meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan mereka atas apa yang kita lakukan. Kata para ulama, ridho di sini ada dua bentuk. Yang pertama yang dimaksud dengan ridho malaikat di sini yaitu bahwasanya malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Jadi ketika malaikat berada bersama kita dalam ruangan majelis ilmu, mereka mendoakan ampunan untuk kita. Yang kedua, bahwasanya malaikat itu mengaminkan doa kita. Jadi ketika kita berada di majelis ilmu, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ malaikat mengaminkan doa kita. Siapa yang tidak mau doanya diaminkan oleh para malaikat yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW, wa fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu terhadap atau dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan cahaya bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ahli ilmu itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum sholat misalnya, sholat karena ikut-ikutan, karena orang tua kita sholat, kemudian kita ikut sholat, kita dapat pahala. Tapi ketika antum sholat, antum tahu bahwasanya sholat itu wajib. Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Bahwasanya takbiratul ihram itu sejajar dengan bahu misalnya. Itu ada dalam hadis yang sahih. Ketika antum mempunyai ilmu tersebut, maka pahalanya itu jauh lebih besar dibandingkan ketika antum sholat hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi ketika kita mengetahui ilmu suatu ibadah, maka pahalanya akan semakin tinggi. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Yaitu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya derajat para penuntut ilmu itu ada 700 derajat. Dan masing-masing dari satu derajat ke derajat berikutnya itu sejauh perjalanan 500 tahun. Bayangkan betapa tinggi kedudukan orang-orang yang berilmu ketika mereka berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik sekalian, ikhwan dan akhwat, di antara keutamaan menuntut ilmu yang lainnya bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu adalah salah satu tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan untuknya. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia paham terhadap ilmu agamanya. Jadi ketika antum semua ditakdirkan berada di madrasah ini, bahwasanya mudah-mudahan itu sebuah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kalian. Kebaikannya berupa apa? Kebaikannya berupa surga yang Allah janjikan buat kalian dengan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, wahai ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita mempelajari ilmu itu yang pertama jelas bahwasanya itu adalah tuntunan agar kita bisa berjalan di dunia ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Bahwasanya kita mempelajari ilmu agama ini tujuannya adalah sebagai bekal ketika kita nanti meninggal, ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya simpanan simpanan tersebut meskipun kita sudah meninggal pahalanya terus mengalir untuk kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal, maka pahalanya semua terputus. Karena kita sudah meninggal, kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala kita semuanya terputus. Kecuali apa? 3. Salah satunya apa kata Rasulullah SAW? Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan oleh orang-orang setelah kita. Kita lihat ulama-ulama zaman dulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan lain-lainnya. Mereka semua sekarang ada di mana? Mereka semua sudah meninggal, mereka semua sudah ada di kuburan, tapi karya-karya mereka, tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka masih dipelajari dan insya Allah akan terus dipelajari sampai hari kiamat. Bayangkan betapa besar pahala yang mereka dapatkan sementara tubuh mereka sudah berada di kuburan.
Bandingkan dengan orang-orang yang kaya raya tapi tidak mempunyai ilmu agama. Mereka ketika meninggal dunia, boleh jadi hartanya diambil oleh ahli waris. Kalau ahli warisnya soleh, insya Allah masih berfaedah. Ahli warisnya memanfaatkan untuk kebaikan. Tapi bagaimana jika ahli warisnya bukan orang-orang yang soleh? Hartanya digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari harta yang dia tinggalkan. Berbeda dengan ilmu, ketika orang sudah meninggal dunia, kemudian ilmunya masih diajarkan oleh orang yang lain, kita nggak usah berpikir kita mau ngarang kitab dan lain sebagainya, nggak usah. Misalnya kita mengajarkan surat Al-Fatihah. Ketika adik-adik diajarkan surat Al-Fatihah oleh orang tua atau oleh guru, kemudian adik-adik menghafal surat Al-Fatihah tersebut, kemudian nanti adik-adik ajarkan di TPA, nanti sama anak-anak yang ada di TPA diajarkan lagi kepada murid-muridnya, dan terus itu sampai hari kiamat. Bayangkan betapa banyak pahala yang akan adik-adik dapatkan ketika adik-adik hanya mengajarkan surat Al-Fatihah. Jangan diremehkan surat Al-Fatihah itu, karena mengajarkan satu ayat Al-Quran itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sesungguhnya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, kata Rasulullah SAW, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harf, wal lam harf, wal mim harf. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, itu pahalanya sudah 3 kebaikan dikali 10, berarti 30 kebaikan. Bayangkan berapa jumlah huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah itu dibaca terus ketika sholat minimal dalam sehari 17 kali. Bayangkan betapa pahala yang akan kita dapatkan saat kita nanti meninggal dunia, yang kita tidak mempunyai apa-apa selain mengharap pahala yang kita tinggalkan ketika kita hidup di dunia ini. Sebenarnya masih banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan besarnya keutamaan menuntut ilmu. Namun kita cukupkan sekian, mudah-mudahan ini bisa membuat motivasi buat adik-adik bahwasanya menuntut ilmu itu selain sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan, bahwasanya memang kita butuh untuk menuntut ilmu tersebut. Untuk apa? Yang pertama tadi, untuk agar kita bisa berjalan di dunia ini, hidup di dunia ini sesuai dengan koridor syariat. Yang kedua tadi yaitu apa? Agar kita nanti meskipun kita sudah meninggal dunia, kita punya bekal yang pahalanya mudah-mudahan terus mengalir untuk kita sampai hari kiamat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan insya Allah nanti akan dijelaskan berikutnya tentang adab-adab menuntut ilmu. Kalau tadi tentang keutamaan menuntut ilmu, maka setelah ini kita akan menjelaskan tentang adab-adab menuntut ilmu agar ilmu yang kita dapatkan bisa berkah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.